Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afrizal dengan NIM 2510211210180. Pada video kali ini, saya akan buat sebagai pemenuhan ujian tengah semester mata kuliah Hukum Tata Negara atau yang biasa kita singkat HTN. Kita sering dengar berita politik, berita tentang DPR, tentang presiden. Tapi, apakah kita paham dasar hukumnya? Nah, selama 10 menit ke depan, saya akan membedah 4 poin besar: ruang lingkup, sumber hukum, lembaga negara, dan pemerintah daerah. Poin pertama yang sangat fundamental adalah mengenai ruang lingkup dan objek kajian hukum tata negara. Mungkin kalian bertanya, apa sih yang dikerjakan oleh ahli hukum tata negara? Sederhananya, objek kajian kita adalah organisasi negara, jabatan-jabatan di dalamnya, dan hubungan timbal balik antara negara dengan warga negaranya. Namun, untuk memahami HTN secara mendalam, kita harus membedakannya dengan cabang ilmu lain agar tidak terjadi tumpang tindih pemikiran. Pertama, hubungannya dengan ilmu negara. Ilmu negara bersifat teoritis, abstrak, dan universal. Dia membahas apa sih itu negara secara umum tanpa menunjuk satu negara pun. Ibaratnya, ilmu negara itu membahas teori arsitektur, sedangkan HTN itu konkret dan positif. HTN membahas bangunan Indonesia yang nyata berlakunya saat ini. Kedua, hubungannya dengan ilmu politik. Banyak ahli bilang HTN adalah kerangkanya, sedangkan politik adalah dagingnya. Ilmu politik fokus pada bagaimana kekuasaan itu diperebutkan, sementara HTN hadir sebagai koridor hukumnya. Tanpa HTN, politik bisa menjadi liar. Sebaliknya, tanpa dinamika politik, HTN hanya akan menjadi kumpulan pasal-pasal mati. Ketiga, hubungannya dengan hukum administrasi negara atau HAN. Analoginya begini, HTN mempelajari negara dalam keadaan diam atau statis. Dia mengatur siapa yang jadi presiden, apa syarat jadi menteri, dan apa wewenang DPR. Sedangkan HAN mempelajari negara dalam keadaan bergerak atau dinamis. Bagaimana birokrasi bekerja, melayani rakyat setiap harinya. Jadi, HTN itu soal siapa pemegang kekuasa, dan HAN itu soal bagaimana kekuasaan dijalankan. Sekarang kita bicara soal sumber hukum dan hierarki peraturan. Aturan itu tidak muncul begitu saja dari ruang hampa. Ada sumber material yang berasal dari nilai Pancasila dan sumber formil yang tertulis seperti undang-undang. Bagian yang paling krusial adalah memahami hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, kita mengenal prinsip di mana aturan yang lebih tinggi mengalahkan aturan yang lebih rendah. Puncak tertinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945. Ini adalah kompas utama kita. Di bawahnya ada ketetapan MPR, lalu ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Selanjutnya adalah peraturan pemerintah atau PP untuk menjalankan UU. Di bawahnya lagi ada peraturan presiden atau Perpres, dan terakhir adalah peraturan daerah atau Perda, baik tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Kenapa hierarki ini sangat penting? Karena di negara hukum, aturan di bawah tidak boleh sedikit pun bertentangan dengan aturan di atasnya. Jika ada perda yang melarang kebebasan berpendapat yang sudah dijamin Undang-Undang 1945, maka perda tersebut secara otomatis harus dibatalkan. Hierarki inilah yang menjamin kepastian hukum di Indonesia agar tidak terjadi kekacauan regulasi. Lanjut ke poin selanjutnya, yaitu tentang lembaga negara. Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan yang kita kenal dengan istilah check and balance. Tujuannya satu, agar kekuasaan tidak menumpuk di satu tangan. Jadi, ini terdapat 3 poros utama, yaitu legislatif yang berisikan DPR, DPD, dan MPR. DPR bukan cuma tempat rapat, mereka memegang kekuasaan membentuk undang-undang, menyetujui anggaran negara, dan melakukan pengawasan ketat terhadap jalannya pemerintahan. DPD hadir untuk membawa suara daerah, sementara MPR memiliki wewenang untuk mengubah dan menetapkan konstitusi kita. Yang kedua adalah poros eksekutif. Presiden adalah pelaksana undang-undang, namun presiden kita bukan raja. Setiap langkah strategis, terutama yang berkaitan dengan undang-undang baru atau anggaran, harus melalui persetujuan DPR. Inilah letak kontrolnya. Yang terakhir adalah yudikatif. Ini adalah benteng keadilan. Mahkamah Agung membawahi seluruh peradilan di Indonesia. Maka, konstitusi sangat spesial karena mereka adalah the guardian of the constitution. Jika ada produk hukum yang dianggap merugikan hak rakyat dan menabrak konstitusi, MK lah yang punya kuasa untuk membatalkannya. Selain itu,
Kita punya lembaga independen seperti KPU untuk pemilu, BPK untuk audit keuangan, hingga KPK. Semua lembaga ini bekerja seperti roda gigi dalam mesin besar. Jika satu macet, yang lain akan mengingatkan. Memahami fungsi lembaga ini membuat kita sadar bahwa kedaulatan itu ada di tangan rakyat, dan lembaga-lembaga ini adalah pelayannya. Poin terakhir yang ingin saya bedah secara mendalam adalah asas pemerintahan daerah. Indonesia ini adalah negara kepulauan yang sangat masif, dari Sabang sampai Merauke. Secara logika, hukum tata negara mustahil jika semua urusan mulai dari perizinan usaha kecil, pembangunan jalan desa, hingga pengelolaan pasar, khususnya di Banjarmasin, harus diputuskan dari satu meja di Jakarta. Itu tidak efektif, birokrasinya akan sangat lambat dan tidak adil bagi daerah. Itulah alasan mengapa konstitusi kita mengatur tentang otonomi daerah. Otonomi ini dijalankan melalui 3 asas fundamental yang menjadi pilar hubungan antara pusat dan daerah. Mari kita bedah satu persatu secara mikrosofis. Yang pertama adalah asas desentralisasi atau penyerahan urusan. Asas pertama adalah desentralisasi. Secara teknis hukum, ini adalah penyerahan urusan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Kata kuncinya di sini adalah penyerahan, artinya urusan itu sudah menjadi milik daerah. Mengapa ini penting? Karena orang daerah lah yang paling tahu apa yang dibutuhkan oleh daerahnya. Misalkan, pemerintah di Kalimantan Selatan tentu lebih paham bagaimana karakteristik wilayah sungai kita dibandingkan orang yang duduk di Jakarta. Dengan desentralisasi, daerah diberikan hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri, memiliki pemimpinnya sendiri melalui pilkada, dan mengelola anggarannya sendiri melalui APBD. Tujuannya satu, yaitu mempercepat kesejahteraan rakyat di tingkat lokal tanpa harus lalu menunggu dari pusat. Yang kedua, asas dekonsentrasi atau pelimpahan wewenang. Ini seringkali tertukar dengan desentralisasi, padahal filosofinya sendiri sudah berbeda. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi. Di sini, sosok gubernur memiliki peran yang unik atau memakai 2 topi. Satu sisi dia adalah kepala daerah yang menjalankan otonomi, namun di sisi lain dia adalah perpanjangan tangan Jakarta di daerah. Tujuannya adalah untuk menjaga harmoni, jangan sampai daerah terlalu asyik dengan otonominya sehingga melupakan kebijakan nasional. Jadi, dekonsentrasi hadir agar gerak langkah pembangunan dari pusat hingga ke daerah tetap berada dalam satu garis komando Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu yang 3, ada tugas pembantuan. Ini adalah bentuk gotong royong dalam sistem ketatanegaraan kita. Ini merupakan penugasan dan pemerintahan pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan tugas tertentu dengan pembiayaan, sarana, dan prasarana yang disediakan oleh pusat. Misalnya, pemerintah pusat punya program nasional berskala besar, namun eksekusinya dilakukan oleh aparat di daerah. Dari sinilah terjadi kolaborasi. Tugas pembantuan memastikan bahwa proyek-proyek strategis nasional tetap bisa menyentuh rakyat di pelosok dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di daerah. Memahami ketiga asas ini membuat kita sadar bahwa otonomi daerah bukan berarti daerah bisa lepas begitu saja. Ini adalah seni berbagi kekuasaan. Tanpa otonomi atau desentralisasi, daerah akan mati kreativitasnya. Namun tanpa dekonsentrasi, negara bisa terpecah-pecah. Memang sering terjadi tarik ulur kewenangan atau perdebatan soal bagi hasil sumber daya alam antara pusat dan daerah. Tapi itulah gunanya hukum tata negara. Ia hadir untuk memberikan batasan yang jelas agar pembangunan tidak hanya Jawa sentris tapi menjadi Indonesia sentris. Kita ingin pembangunan yang merata dan kunci untuk mewujudkan itu adalah melalui implementasi asas desentralisasi yang jujur dan bertanggung jawab. Sebagai penutup, ada satu hal yang perlu kita renungkan bersama. Belajar hukum tata negara itu sebenarnya bukan cuma soal menghafal pasal-pasal kaku atau menghafal hierarki peraturan di atas kertas. Lebih dari itu, HTN adalah cara kita mencintai negara ini dengan cara yang cerdas. Dengan memahami HTN, kita jadi tahu bahwa kedaulatan itu benar-benar ada di tangan kita, rakyat Indonesia, dan lembaga negara hanyalah pelayan untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Karena setiap kebijakan yang diambil di Jakarta atau setiap perda yang diketuk di daerah kita, itu semua berdampak langsung pada kehidupan kita sehari-hari. Jadi, mari kita terus mengawal konstitusi, terus bersuara jika ada yang menyimpang, dan terus belajar karena hukum adalah senjata paling elegan untuk membawa perubahan. Saya, Muhammad Afrizal, dengan ini pamit undur diri.
Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.